Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intia, NPM 2121020055. Saya mahasiswa semester 4 dari Prodi Hukum Tata Negara. Jadi tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas pertemuan ke-10 mata kuliah Filsafat Hukum Islam, yaitu mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip Makosyid Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hervin Yogi Pradipta, MHI. Pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai arti dari Makosyid Asy-Syariah. Secara bahasa, Makosyid Asy-Syariah itu terdiri dari dua kata, yaitu Makosyid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat yang artinya jalan menuju sumber air, atau dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan dari Makosyid Syariah itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok unsur ini dapat diwujudkan dan dipelihara. Yang pertama yaitu ada agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, yang keempat akal, dan yang kelima itu harta. Tujuan syariat dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf ialah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tahsini. Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama dari syariah itu ialah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum, yang mana tujuan dari 3 kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin itu, baik itu di dunia maupun di akhirat itu terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan itu adalah yang memiliki syarat seperti berikut ini. Yang pertama itu, maslahat itu harus real atau fakta, berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Yang kedua itu, maslahat yang ingin diwujudkan itu harus benar-benar dapat diterima oleh akal. Yang ketiga itu, maslahat itu harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum dari syariat. Dan yang keempat itu harus mendukung realisasi masyarakat daruriyah atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Nah, adapun manfaat dari kita mempelajari Makosyid Asy-Syariah itu ialah sebagai berikut. Yang pertama itu mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun yang khusus. Yang kedua itu menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Dan yang ketiga itu membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat itu adalah mempersempit perselisihan dan taksyub di antara pengikut mazhab fikih. Nah, pelengkap Makosyid Syariah itu diantaranya itu ada 3. Yang pertama itu pelengkap Makosyid ad-daruriyah. Itu adalah ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama. Syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Pelengkap yang kedua yaitu pelengkap Makosyid Hajiyat. Tatkala syarak memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian atau musyafir untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkannya menjamaknya. Yang ketiga yaitu pelengkap Makosyid Tahsiniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian, kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunnah bagi yang bersuci. Tatkala syar'i mensunahkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan itu dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara-perantara Makosyid Asy-Syariah ialah sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksudnya yaitu agar dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya.
Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab dari perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat itu dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musabahnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu yang terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang sedangkan perantaranya itu diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya lah mengikuti status hukum yang diperantarainya, yakni terlarang juga. Nah, berdasarkan dari ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yaitu kaidah yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya, dan yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.